Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama. Malam ini sebelum kita memasuki pelajaran tentang firman Tuhan, saya undang mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Di mana kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, di mana kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan menolong kita, saudara. Yuk saya undang, buka hati kita sembah Dia. Shikara balalabaya, shandara lalabaya, shirididi hararabo. Kira lalalabaya, shandara lalalabo rabaya si. Shara lalalabaya, rararaboya, sandana nama. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Terima kasih pertolongan-Mu, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang sertai kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat roh kita, saudara. Mari kita naikkan pujian-pujian dalam roh kita. Glory, hallelujah. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Dahsyat Engkau Tuhan, luar biasanya Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap selamanya. Engkau besar Haleluya. Sungguh besar dan ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Nyatakan Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Manifestasikan dirimu dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Shikaralalalabaralabaya shanderararaborerebeyanenananamo. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Terima segala sembah kami, terima segala pujian kami. Segalanya hanya bagi-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak. Shirerebe-ane-na-na-na-na-bo-rerebe sande-na-na-na-mo. So-re-ra-ba-ya sande-na-na-ma-rerebe-ane. Shiriri-ane-ra-ra-ra-ra-bo-ro-ro-ro-bo-ya-se. Kira-la-la-la-la-bo-ra-ba-ya sande-na-na-na-mo-ra-ba. E-na-ra-ra-ra-ra-ra-ba-ya-se. Ya-ra-la-la-la-la-la-ba-ya-l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 a. Kira-ra-ra-ra-ra-bo-ya sande-na-na-na-mo-ra-ba-ya-se. Ra-ra-bo. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Kami naikkan segala pujian, penghormatan, keagungan hanya bagi-Mu. Sebab Kau besar, Kau ajaib, Allah yang luar biasa. Mari bertahtalah dalam hidup ini. Mari manifestasikan kasih-Mu dalam kami Tuhan. Orabaya shanderalala borerebeya so na 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 na. Oh, sharalalalala borabaya shanderalala. Shikaralala balala sandananama. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih kalau Engkau yang mengisi setiap kekosongan hati kami Tuhan. Malam ini kami rindu untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang akan membukakan pikiran kami. Firman-Mu yang akan mengubahkan kami Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan. Menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kembali malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan di dalam Keluaran 7, Saudara.
Malam ini kita belajar, makin lama makin seru nih saudara ya. Bagaimana Tuhan semakin memanifestasikan kuasanya, kedahsyatannya saudara. Kita akan melihat hari ini saudara, betapa Tuhan itu tidak bisa ditandingi atau disaingi oleh Allah manapun juga saudara. Sebab dia Allah yang luar biasa. Nah, hari ini saya baca saudara, judul perikopnya adalah Musa menghadap Firaun. Di situ dikatakan dari ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Nah, malam ini kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa dan Harun, saudara. Ada satu tugas yang luar biasa. Kalau kita baca di sini, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kadangkala kita berhadapan dengan orang yang punya otoritas tinggi, saudara ya. Orang yang punya jabatan tinggi. Dan orang yang punya otoritas tinggi dan punya jabatan tinggi mungkin melakukan kesalahan. Apakah kita berani berbicara langsung menantang sang penguasa? Nah, saat ini saudara, Musa dipilih Tuhan untuk berbicara, membawakan firman-Nya untuk menantang sang penguasa Mesir, yaitu Firaun. Nah, saudara baca dari ayat 1 sampai 13 yang tadi kita baca, saudara. Di situ kita bisa belajar bahwa Musa itu diberikan wewenang untuk bertindak atas nama Allah, ya, sebagai wakilnya. Makanya di situ dikatakan, saudara, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya apa? Sebagai pribadi yang berkuasa, supaya Firaun itu melihat, saudara, bahwa Musa itu adalah perwakilan. Musa itu datang bukan dengan kuat gagahnya Musa, tetapi dengan nama Allah Israel, saudara. Dan di situ kita lihat, saudara, Musa dianugerahi dengan kuasa ilahi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Hal-hal yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi pada zaman itu, saudara, merupakan sesuatu yang benar-benar membuat orang terpesona. Bahkan orang-orang tidak menyangka, bahkan orang-orang tidak pernah berpikir seperti itu, saudara. Dan itulah Musa datang dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Dan pada waktu Musa berhadapan dengan pribadi Firaun, saudara, perlu sungguh-sungguh otoritas yang luar biasa. Kenapa? Karena Musa itu menuntut ketaatan daripada seorang penguasa yang telah melanggar hukum, saudara. Kenapa? Penguasa yang melanggar hukum di situ dikatakan Firaun yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar ketetapan Tuhan. Dan Musa harus menentang dia, saudara. Wah, itu suatu tindakan yang luar biasa. Saya jamin mungkin hari-hari ini kita berpikir ulang, saudara, untuk menantang orang-orang yang punya otoritas, yang punya kesalahan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Musa itu dengan berani, saudara ya. Dengan berani luar biasa, dia datang, dia menghampiri Firaun, saudara. Dan yang lebih kerennya lagi, saudara, di situ dikatakan Musa tidak sendirian. Musa tidak sendirian. Musa tahu kelemahannya, saudara. Dia terbatas. Itu sebabnya dia minta sama Tuhan pertolongan. Dikatakan dia gak bisa pinter ngomong. Ya saudara ya, dia gak pinter ngomong. Itu sebabnya Tuhan memilih Harun, abangnya Musa. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan bicara kepada Harun, dan Harun itu akan bicara kepada Firaun, saudara. Nah, Harun ini adalah lambang daripada para nabi, di mana orang-orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Nah, saudara bisa melihat di sini ada tag team yang luar biasa, saudara ya, Musa dan Harun. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di sini. Mereka melakukan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, menentang sang penguasa di zaman itu, saudara. Penguasa yang kejam, penguasa yang bengis, tetapi mereka datang dengan kuasa Tuhan dan mereka tidak takut dan gentar, saudara. Wow, keren banget, saudara. Dan selanjutnya, apa yang kita lihat selanjutnya, saudara? Nah, di dalam ayat 14 sampai 25 itu menceritakan tentang tulah pertama. Tulah pertama.
di mana dikatakan air menjadi darah. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Saya percaya setiap firman Tuhan itu pada waktu disampaikan, saudara, semuanya itu tidak secara sengaja, kejadian-kejadian itu bukan karena semuanya tidak ada artinya, tapi ada makna-maknanya. Setiap kejadian, bahkan setiap tulah-tulah diturunkan itu ada maknanya, saudara. Ya, ada campur tangan Tuhan dan Tuhan punya rencana di balik semua itu. Nah, kenapa air menjadi darah? Nah, kalau saudara baca di situ dikatakan Mesir itu menganggap Sungai Nil adalah dewanya mereka. Mereka mengagung-agungkan Sungai Nil. Kenapa? Ya jelas, saudara. Mesir itu kan di tengah padang gurun ya. Di padang gurun, emas, perak nggak ada harganya, saudara. Tapi air merupakan kekayaan yang luar biasa. Air adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya bangsa Mesir itu meninggikan, mengagung-agungkan Sungai Nil sebagai berhala mereka. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana penyembahan mereka bukan lagi kepada Tuhan semesta alam, tetapi kepada dewa-dewa Mesir. Dan Sungai Nil dianggap sebagai dewanya mereka. Dewa yang memberikan kesuburan dan kehidupan, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan menghukum mereka. Ya, setiap dewa-dewa, nanti saudara akan baca selanjutnya, setiap yang mereka anggap sebagai dewa-dewa itu Tuhan hajar habis-habisan, saudara. Supaya bangsa Mesir itu melihat bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kedahsyatan, kebesaran, luar biasanya daripada Allah Israel. Nah, air menjadi darah. Dikatakan di situ pada waktu Sungai Nil airnya menjadi darah, yang terjadi adalah ikan-ikan pasti akan mati, saudara. Kemudian saudara baca di situ airnya mengeluarkan bau yang amis, ya karena darah. Baunya bukan main, saudara. Belum lagi segala sakit penyakit timbulkan gara-gara darah itu, saudara. Ya, sungai itu menjadi kotor, saudara. Yang tadinya sumber kehidupan sekarang menjadi sumber penyakit, saudara. Sumber kematian. Karena kenapa? Ya itu membawa virus kemana-mana. Nah, kalau kita lihat, saudara, Tuhan itu nggak sembarangan menghukum orang-orang Mesir. Kenapa yang dihajar itu Sungai Nil? Ya karena Sungai Nil dianggap sebagai dewanya. Sungai Nil dianggap sebagai sumber kehidupan mereka. Dan sekarang Tuhan kasih lihat bahwa tanpa Sungai Nil mereka nggak bisa apa-apa. Tanpa sumber kehidupan itu mereka nggak bisa apa-apa. Mereka harus mengakui bahwa ada Allah yang lebih besar daripada Sungai Nil, yaitu Allah Israel. Nah, saudara baca di situ, saudara bisa melihat sebenarnya para tukang sihir Mesir juga coba-coba ikut-ikutan, saudara. Dia kasih lihat juga nih, wah kita juga bisa kasih lihat ini, bikin itu, saudara. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak sebanding dengan kekuatan, dengan kehebatan, kedahsyatan daripada Allah Israel. Malah kalau dipikir-pikir jadi lebih parah keadaannya, saudara ya. Udah tahu air menjadi darah. Mereka ikut-ikutan juga, rubah air juga jadi darah. Kan jadi makin banyak problemnya, saudara, yang terjadi sama tukang sihir Mesir ini. Dan firman Tuhan mengatakan di situ, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukan artinya Tuhan yang bikin hati Firaun ini keras, tetapi maksud dari perkataan ini adalah di mana Tuhan mengizinkan, ya, merelakan Firaun itu melakukan kekerasan di dalam hatinya, pemberontakannya, ya, bagaimana dia menolak mati-matian, ya. Sengaja Tuhan lepaskan kepada Firaun. Tuhan berikan pilihan kepada Firaun. Sebenarnya Firaun itu bisa bertobat di hadapan Tuhan, tapi Tuhan gak mau paksa. Tuhan izinkan dia, kalau dia mau menentang Tuhan, dia mau mengeraskan hati Tuhan, ya udah, Tuhan pakai kejadian itu untuk memperlihatkan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kuasa daripada Allah Israel. Di situ kita bisa lihat ya, saudara ya, betapa kerennya Allah Israel. Nah, kalau saudara baca sebelum-sebelumnya bagaimana Raja Mesir, Firaun ini, ya, dia membuang anak-anak Ibrani, anak laki-laki Ibrani ke air daripada sungai Nil ini, saudara, membunuh mereka di dalam Sungai Nil ini. Dan hari itu juga, saudara, Sungai Nil mengeluarkan darah, ya, di mana darah itu menjadi sumber penyakit. Bahkan darah itu mengeluarkan bau-bauan dan bahkan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak enak, saudara. Maka yang terjadi adalah apa yang mereka anggap dewa, apa yang mereka agung-agungkan, sekarang mereka benci banget, saudara. Karena kenapa? Membawa sumber penyakit, sumber malapetaka. Nah, itu yang terjadi sama Mesir, saudara. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari daripada kejadian di dalam kitab Keluaran 7 ini? Tadi kalau kita lihat Musa dan Harun,
Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, saudara ya, Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Ya, Dia itu memberikan kita partner. Ya, ada kalanya Tuhan memberikan kita teman sepelayanan, di mana kita saling melengkapi, di mana kita saling mengisi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa kerja sendirian di ladangnya Tuhan. Kita butuh orang-orang yang mau bersepakat, berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Nah, di sini kita lihat, saudara, bahwa kekerasan hati Firaun itu bukanlah tembok penghalang bagi rencana Tuhan. Justru di situ kejadian itu membuat Tuhan memperlihatkan lebih lagi kedahsyatannya. Supaya apa? Supaya bukan hanya Firaun, tetapi seluruh rakyat Mesir yang menyembah dewa-dewa Firaun, yang menyembah dewa-dewa Mesir hari itu, mereka mengakui bahwa ternyata Allah Israel lebih hebat, saudara. Wow, keren banget ya, saudara ya. Nah, hari ini, saudara, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu mulia sekali, saudara. Itu sebabnya tidak ada satu alasan di dalam kehidupan kita untuk menolak namanya panggilan Tuhan. Lihat baik-baik bagaimana Tuhan memanggil Musa, bagaimana Tuhan memanggil Harun. Mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan, tetapi Tuhan menyatukan mereka menjadi pasangan yang kuat di dalam rencana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikian juga pasti Tuhan akan melengkapi orang-orang yang mau berjalan bersama-sama dengan kita di dalam rencananya, saudara. Yang penting kita berdoa, kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan kirimkan orang-orang yang sehati, yang mau bersama-sama dengan kita menyelesaikan rencana Tuhan. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita pelajari, saudara? Ya, yang tadi kita lihat di dalam Keluaran 7 ini, kita lihat bagaimana Tuhan menghancurkan, memporak-porandakan sungai Nil ini, saudara. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa dan tidak boleh diduakan. Dia nggak suka kalau ada pribadi yang lain yang kita sembah, kita agungkan, kita tinggikan selain Dia, saudara. Makanya di situ dikasih lihat Mesir meninggikan sungai Nil karena sebagai sumber kehidupan mereka, dan Mesir melihat bagaimana Allah Israel menghancurkan sungai Nil. Tadinya dianggap sebagai sumber kehidupan, sekarang menjadi sumber kematian karena membawa sakit penyakit, di mana air berubah menjadi darah. Hari-hari ini, saudara, adakah berhala di dalam kehidupan kita? Berhala berbicara adalah segala sesuatu yang kita tinggikan, yang kita agungkan, yang kita idolakan. Bahkan di mana kita tergantung kepada Dia, saudara. Ya, kita berpikir kalau nggak ada Dia, mungkin kita nggak bisa apa-apa. Ya, banyak hal, saudara. Entah itu pelayanan kita, entah itu karir kita, entah itu kepintaran kita, kekuasaan kita, kekayaan kita. Segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan, tanpa kita sadari, itu bisa menjadi berhala. Dan Tuhan tidak suka akan namanya berhala dalam kehidupan ini. Ayo, saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Singkirkan segala sesuatu yang kita anggap lebih hebat, lebih berkuasa, lebih mampu menolong kita daripada Tuhan. Ingat, penolong kita hanyalah Tuhan. Yesus Kristus, hanya Dialah yang mampu melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Karena Dialah kita yang harusnya binasa, kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Dan hari ini, dari firman Tuhan ini, mau nggak kita belajar untuk benar-benar menundukkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ingat, segala sesuatu yang menyaingi Tuhan pasti akan menjadi bencana dalam kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan akan kasih lihat sebenarnya bahwa apa yang kita sembah, apa yang kita agung-agungkan lebih daripada Tuhan, semuanya itu akan menghancurkan kehidupan kita dan bahkan menjauhkan kita daripada Tuhan. Yuk, malam ini kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun di dalam Dia. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, malam ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami menganggap ada yang lain yang lebih hebat, lebih mampu, lebih berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan rumah tangga kami, menyelamatkan karir kami, atau apapun juga, Tuhan, yang kami pegang sebagai pedoman kami, sebagai kekuatan kami, Tuhan. Malam ini kami merendahkan hati kami bilang, ampun Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau serahkan segala sesuatunya, Tuhan.
Kami mau mengakui hanya Yesus Kristuslah yang menjadi kekuatan, sumber di dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami belum melihat pertolongan-Mu, sekalipun kami belum melihat janji-janji-Mu, tapi kami tidak mau berpaling kepada yang lain. Karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Aba ya Bapa. Dan Bapa, kami juga percaya di dalam panggilan-Mu Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan partner-partner, orang-orang yang bisa sejalan dengan kami. Di mana kami boleh sharing tentang panggilan-Mu Tuhan. Dan kami boleh bergandengan tangan bersama-sama berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami ini gak sempurna. Kami tahu kami masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan yang akan memampukan kami. Dan Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang yang bisa membuat kami saling melengkapi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini, untuk firman-Mu yang dahsyat yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, sebelum kita akhiri malam ini, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.